Welcome to Cinemaru. What are you going to sing, Miss Lamont? Singing in the rain. Singing in the rain. Singing in the rain. Don Lockwood dan Lina Lemon itu bintang film bisu yang terkenal banget. Di film, mereka biasa jadi pasangan. Di luar film, mereka juga digosipin pacaran. Tapi semua itu cuma trik promosi dari studio aja sebenarnya untuk ngegait penonton. Karena meskipun Lina ngarep, Don sama sekali gak tahan sama dia. Don masih inget zaman dia jadi stuntman dan belum terkenal dulu, Lina sama sekali gak nganggep dia ada. Suatu hari saat si Don lagi jalan sama teman baiknya, Cosmo Brown, Don dikerubutin fans-fansnya yang sampai rusuh. Don kabur dan gak sengaja masuk ke mobilnya Kathy. Kathy kelihatannya cuek-cuek aja sama status superstarnya Don. Menurut Kathy, Don itu bukan aktor beneran. Beda sama aktor-aktor yang main di talkies, film yang udah ada suaranya, yang merupakan tren film baru di Hollywood. Don dan Kathy berpisah setelah saling celak-celakan. Tapi Don diem-diem kepikiran terus soal pertemuan dengan Kathy itu. Bahkan cenderung jadi kesemsem sama Kathy. Don kembali syuting film bisu lagi. Kepala studio R.F. Simpson di tengah syuting kepingin filmnya diganti jadi ada suaranya. Dia gak mau ketinggalan tren. Mereka akhirnya nurutin, tapi kemudian muncullah masalah baru. Lina suaranya jelek dan cempreng banget. What are you doing? You're being wired for sound, dearie. What? Dan tim produksi juga masih belum biasa sama teknologi ngerekam suara. Begitu screening, hasil filmnya jadi ancur-ancuran dan diketawain sama penonton. What's that? The sound. It's out of synchronization. Yes. No. Yes. Don dan Cosmo sementara itu akhirnya berhasil nemuin keberadaan Kathy, yang ternyata adalah aspiring actress yang masih struggling. Don dan Kathy pun sekarang jadi deket dan bikin Lina cemburu. Mereka akhirnya muter otak untuk nyelamatin filmnya dengan ngedubbing suara Lina pakai suaranya Kathy. Tapi ini pun bukan tanpa masalah. Karena waktu premier filmnya udah mepet. Dan kalau Lina sampai tahu soal keberadaan Kathy, semua bisa jadi runyam. Satu film yang sebenarnya gak butuh direkomendasiin ke orang lagi tuh ya Singin' in the Rain ini. Karena udah dicintai semua orang dari generasi yang turun-temurun dan udah jadi bagian dari pop culture. Terserah kita aslinya suka genre film apa. Tapi kalau nonton Singin' in the Rain, pasti kita bakal terhibur, tersentuh dan bahkan sampai senyum-senyum sendiri. Bandingin aja sama Babylon yang tema filmnya sebenarnya plek-ketiplek sama. Abis nonton film itu, after effect-nya gak ada dan gak akan kebawa ke hidup kita. Karena menurutku dia bagusnya itu artificial aja, jadinya hollow. Menurutku ya. Semuanya di Singin' in the Rain itu disampaikan dengan presisi dan seolah-olah simple. Tapi kita tahu untuk nyampe ke level itu perlu imajinasi, kreativitas, dan effort yang berdarah-darah. Dan yang paling penting tuh, film ini ada hatinya. Gene Kelly yang jadi co-director di film ini juga ambisius banget bikin koreografinya. Teknis-teknis filmmakingnya juga gak kalah ambisius loh. Dari sinematografi, set, bahkan sampai ngekompos gambar satu ke yang lainnya. Semuanya penuh warna, baik literally maupun figuratively. Yang aku suka lagi di Singin' in the Rain itu ada momen antara narasi sama gambarnya suka beda. Dan itu asli lucu.
Kayak pas opening yang si Don lagi cerita soal perjalanan karirnya, atau adegan pas mereka nyanyi Good Morning yang seolah-olah paginya lagi cerah padahal hujan. Jean Hagen yang jadi Lina itu juga komikal banget. Meskipun dia tanda kutip penjahatnya di film ini, tapi tetap adorable juga. People! I ain't people! Sebelum bikin Singin' in the Rain, Gene Kelly itu main di film An American in Paris. Kalau kamu suka film musikal, pasti suka juga sama film ini. Oke, sesama movie lovers, thank you so much for watching. Jangan lupa di like dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya hanya di Cinemaru. Bye-bye.